Saya baca di kitab Fiqhus Siyasah karangan Imam Al-Mawardi, presiden dan wakil presiden itu syaratnya satu, ayyakuna aliman, harus berilmu, cerdas. Pak Mahfud pinter tidak? Cerdas tidak? Profesor doktor, ahli tata negara, ahli hukum tata negara. Dulu Gus Dur juga kagum kepada beliau dengan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk berikutnya, marilah sejenak kita ikuti mau'idhah hasanah. Fa insyaallah kami persilahkan kepada yang kami hormati, yang kami muliakan Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA untuk menyampaikan tausiah di acara Sholawat Persatuan Indonesia. Yang kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah, hadratul ulama wal masyayikh wal asatidz, ashab al-ma'ahid, ashab turuq as-sufiyah al-mu'tabarah. Yang saya hormati Abdul Aziz Habibi wa Rahimi. Yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Mahfud MD. A'azzahullah bi'izzih wa akramahu bikaramih wa ayyadahu bita'yidih wa nasarahu binasrih. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Ustadz Haritanu Sudibyo, Ketua Umum DPP Partai Perindo. Ayahandanya adalah Bapak Haji Ahmad Tanu Sudibyo, pendiri Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, ayahnya. Pamannya adalah Kiai Solihin Salam yang banyak menulis tentang keislaman. Yang saya hormati Bapak Komjen Ana Iskandar, mantan Kepala BIN BNN, BNN. Dan yang saya hormati Irjen Luki, mantan Kapolda Jawa Timur. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita hadir di sini membaca sholawat kepada Rasulullah SAW dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Insya Allah dengan sholawat ini kita termasuk min ahli syafa'ah, orang yang akan dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang dibaca oleh Pak Mahfud tadi dari qasidah burdah yang bunyinya wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minna min ahwali muqtahami. Dialah satu-satunya orang yang kita harapkan pertolongannya, kita harapkan syafaatnya ketika kita menghadapi segala masalah, persoalan, problem, kesulitan apapun. Nabi Muhammad akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Percaya tidak? Percaya tidak? Nabi Muhammad mampu atau mempunyai kemampuan memberi syafaat kepada kita yang masih hidup ini. Percaya tidak? Alhamdulillah. Pak Mahfud MD, sahabat saya, orang Madura, Jawa Timur, yang sekarang masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Insya Allah akan memenangkan menjadi wakil presiden Indonesia pada tahun 2024. Kalau saya baca di kitab Fiqhus Siyasah karangan Imam Al-Mawardi, presiden dan wakil presiden itu syaratnya
Satu, ayyakuna aliman, harus berilmu, cerdas. Pak Mahfud pinter tidak? Cerdas tidak? Profesor doktor, ahli tata negara, ahli hukum tata negara. Dulu Gus Dur juga kagum kepada beliau dengan kepandaian beliau tentang hukum tata negara. Maka Gus Dur dulu mengangkat beliau sebagai Menteri Pertahanan ketika Gus Dur presiden. Nah, karena apa? Kebenaran harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ وَتَلَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Kalau ente mau, ini Al-Quran ini, kalau ente mau benar, kalau kalian mau benar, mendapatkan kebenaran, harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu, tidak mungkin kita bisa mencapai kebenaran. Paham tidak? Benar dalam apa saja? Benar beragama, benar dalam berbisnis, benar dalam berpolitik, benar dalam berapalah. Ekonomi, bangun ekonomi, pertanian, semuanya harus dengan berdasarkan ilmu pengetahuan. Ini Al-Quran yang ngomong begini. Maka pemimpin nomor satu harus ayyakuna aliman, berilmu, cerdas, berilmu pengetahuan. Paham tidak? Yang kedua, ayyakuna adilan. Pemimpin harus berlaku adil. Berlaku adil kepada yang dipimpinnya, masyarakatnya. Tidak tebang pilih, tidak pandang bulu. Harus menegakkan keadilan. Kira-kira Pak Mahfud orang pemimpin yang adil tidak kira-kira? Pemimpin yang akan menegakkan keadilan tidak? Insya Allah. Kalau Pak Mahfud jadi wakil presiden, insya Allah akan memberantas korupsi. Akan menegakkan keadilan, melakukan perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan. Bahasa Arabnya namanya muslih, yang merubah, memperbaiki. Kalau dulu Nabi Muhammad sebagai orang soleh, semua orang senang. Orang kalau menghadapi orang soleh senang, orang baik. Tapi begitu menjadi orang yang muslih, dia sendiri baik dan ingin berbuat baik untuk yang lain, baru timbul pro kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Kalau sudah menjadi muslih. Kalau hanya sekedar orang itu baik, soleh, orang semua senang. Orang semua senang. Abu Jahal pun memberi panggilan pada Muhammad Al-Amin. Abu Jahal itu orang yang percaya. Dan begitu Nabi Muhammad melakukan islah, menjadi orang muslih yang ingin perbaiki keadaan, muncullah pro kontra, yang mendukung dan yang menentang. Itu biasa, dan sangat biasa. Imam yang adil, pemimpin yang adil, nanti di akhirat akan bertempat di bawah naungan arasnya Allah. Nomor satu itu, ada 7 orang nanti di akhirat yang bernaung di bawah arasnya Allah. Nomor 1, imamun adil. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa arsyuh. Nomor 1, imamun adil. Ada 7 orang yang nanti akan bernaung di bawah arasy Allah di akhirat. Nomor 1, pemimpin yang adil. Paham tidak? Nomor 3, ayyakuna zahidan. Syarat pemimpin harus zuhud, asketis, tidak rakus, tidak tamak, tidak geragas, tidak kedunian, tidak materialistik. Ya, pemimpin yang harus kita pilih adalah pemimpin yang zuhud, ayyakuna zahidan, tidak rakus, tidak tamak, tidak kedunian, tidak mengejar-mengejar kekayaan, tidak memumpuk harta untuk dirinya sendiri. Paham tidak? Ini namanya syarat ketiga, minaz zahidin. Yang keempat, ayyakuna syuja'an. Nomor 4, pemimpin harus berani. Berani, bukan penakut.
Qul haq walau kana murra. Akan menyampaikan kebenaran, akan bersikap benar, menyuarakan kebenaran, walaupun berat, konsekuensinya sangat berat, walaupun pahit, walaupun tidak senangnya orang, tapi akan mengatakan kebenaran dimanapun berada dan kapanpun dia berada. Namanya orang yang syuja'an. Nabi Muhammad orang yang syuja', orang yang berani. Ketika pamannya merayu Nabi Muhammad, Muhammad istirahat dulu dakwahnya karena kamu akan dibunuh oleh Abu CS. Nabi menjawab, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah paman, seandainya Abu Jahal meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, agar aku mundur dari dakwah ini, saya tidak akan mundur sampai saya menang. Itulah mental Nabi Muhammad, mental orang yang berani, syuja', yang bermental baja, punya prinsip yang kokoh. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang, Indonesia ini buat pemimpin yang syuja', berani. Yang keempat, yang kelima, ayyakuna salimal jism wal akal. Sehat jasmani rohaninya. Sehat fisiknya, sehat mentalnya, sehat rohaninya. Itulah syaratnya rukunnya orang jadi pemimpin menurut kitab Ahkamus Sultaniyah Fiqhus Siyasah karangan Imam Al-Mawardi. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan ini. Mari kita tingkatkan ruhuddin, spirit beragama. Orang Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sila pertama ketuhanan bahasa, harus selalu ada ghirah, ada semangat mengembangkan, memperluas, mendalami keagamaan kita. Agama jangan hanya jadi simbol, jangan hanya jadi legal formal, jangan hanya jadi tulisan di KTP. Tapi mari agama kita orang Islam dan agama yang lain juga, mari kita amalkan agama dengan sebaik-baiknya. Siap? Mari kita amalkan agama kita Islam dan yang lain Islam pun monggo mengamalkan agamanya masing-masing dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, ruhul wataniyah, semangat mencintai tanah air, semangat nasionalisme. Dua-duanya harus kita tanamkan. Semangat beragama sekaligus semangat membela tanah air. Maka kata Kiai Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman. Itu Kiai Hasyim Asy'ari tahun 1914. Bahwa nasionalisme bagian dari iman. Kalau Anda beriman, Anda beragama harus nasionalis. Anda nasionalis harus beragama. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Kata Kiai Hasyim Asy'ari, barang siapa mati demi membela tanah airnya, mati syahid. Sama seperti bela agama. Oleh karena itu, membela tanah air, kata Kiai Hasyim Asy'ari, fardhu ain, wajib bagi setiap muslim. Tua, muda, kaya, melarat, miskin, semuanya. Yang pintar, yang bodoh, wajib membela tanah air. Itulah Kiai Hasyim Asy'ari ke tahun 1914. Oleh karena itu di kita ini, Kiai Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional juga ulama. Putra Kiai Wahid Hasyim, pahlawan nasional juga pejuang agama. Putranya lagi Gus Dur, juga nasionalis dan pejuang agama Islam. Begitu pula para kiai-kiai yang lain. Insya Allah ke depan mari kita perkuat nasionalis kita dan keagamaan kita. Mari kita tunjukkan umat Islam Indonesia, umat Islam yang nasionalis, demokratis, dan menjunjung tinggi akhlakul karimah, budaya, akhlak, moral sebagai bangsa Indonesia, bangsa berakhlak. Paham betul? Mari kita jaga persatuan kesatuan kita. Al-muslimu man salimahu min yadihi wa lisanihi. Orang Islam adalah orang yang temannya, tetangganya, masyarakatnya merasa aman, merasa tentram dengan adanya orang itu. Dengan orang Islam. Saya tinggal di Sidoarjo. Tetangga saya merasa aman, ada saja di sini. Berarti saya orang Islam.
Kalau ada saya di sini, orang Sidoarjo ketakutan, gelisah, deg-degan. Ada saya di sini, berarti saya bukan orang Islam. Al-muslimu man salima akhuhu min yadi walisani. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bacaan sholawat pada malam hari ini memberi barokah kepada kita semuanya. Insya Allah ke depan bangsa Indonesia bangsa yang beradab, maju, keren sebagai ummatan wasaton yang diambakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.